Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout atau Simon TO yang kedua, SKB Kesehatan, Formasi Apoteker, Asisten Apoteker, lengkap dengan pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti TO-nya, saya harap tonton videonya sampai habis karena apa? Karena hasil TO akan kita umumkan pada video ini. Selain itu, teman-teman dapat belajar dari penjelasan maupun pembahasan soalnya yang akan saya tampilkan pada video ini. Sedangkan buat teman-teman yang belum sempat mengikuti TO1 maupun 2, silakan pelajari pembahasannya atau menggunakan metode pembelajaran lainnya. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, suatu resep selalu ditulis mulai dengan tanda R dan resep yang ditulis dokter, dokter gigi, dan dokter hewan disebut A. Formulae Officinalis, B. Recipe, C. Formulae Magistralis, D. Copy resep, E. Iteratur. Jawabannya adalah C. Formulae Magistralis. Oke, kita bahas sedikit tentang resep. Jadi, menurut sumber, resep dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Formulae Officinalis, yaitu resep yang tercantum dalam Pharmacope, buku-buku lain merupakan resep standar. Yang kedua adalah formulae magistralis, yaitu resep yang ditulis dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Nah, suatu resep selalu ditulis memulai dengan tanda R, yaitu resipe atau ambillah. Contohnya, R garing paracetamol, tab 10, artinya ambillah tablet paracetamol sebanyak 10 tablet. Yang berhak menulis resep adalah dokter, yaitu dokter umum, spesialis, kemudian dokter gigi, terbatas untuk resep gigi dan mulut saja, kemudian dokter hewan, yaitu terbatas untuk hewan. Lanjut, setiap orang dilarang melakukan aborsi terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal A66, B65, C75, D76, E74. Jawabannya adalah C75. Oke, undang-undang yang mengatur tentang larangan aborsi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Kita lihat yang membahas tentang aborsi, larangan aborsi adalah pasal 75. Nah, nih pada ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Alasan larangannya dapat dikecualikan. Ini bisa teman baca sendiri pada ayat 2. Soal selanjutnya, pemberian vaksin polio pada bayi 4 bulan dengan cara A. Disuntikan, B. Dikunyah, C. Dilarutkan dalam air, D. Diteteskan ke mulut, E. Ditelan. Jawabannya adalah D. Diteteskan ke mulut. Soal selanjutnya, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sedia farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal A105, B108, C82, D75, E76. Jawabannya adalah B108. Mari kita lihat jawabannya, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terdapat tentang informasi yang terdapat pada pasal 108. Mari kita lihat pasal 108. Nah, ini pasal 108 bunyinya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, serta pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini terdapat pada pasal 108 ayat 1. Dan juga ada ayat 2-nya, yaitu ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lanjut soal berikutnya. Salah satu alasan tidak dibuat bentuk sediaan serbuk: A. Permukaan lebih luas sehingga mudah larut, B. Untuk bahan higroskopis mudah terurai jika ada lembab, C. Dapat diminum anak-anak, D. Lebih stabil dibandingkan sediaan cair, E. Mudah didapat. Jawabannya adalah B. Untuk bahan higroskopis mudah terurai jika ada lembab. Oke, kita bahas sedikit mengenai serbuk untuk mengingat-ingat kembali.
Sesuai dengan definisi Pharmacop Indonesia edisi 3, serbuk ini merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Akan kita bahas sedikit tentang keuntungan. Jadi keuntungan sediaan serbuk ini yang pertama adalah mempunyai permukaan yang luas, sehingga serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Yang kedua, sebagai alternatif bagi anak-anak dan orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet. Yang ketiga, obat yang terlalu besar volumenya untuk dibuat tablet atau kapsul dalam ukuran lazim dapat dibuat dalam bentuk serbuk. 4. Lebih stabil dibandingkan dengan bentuk sediaan cair. Yang kelima, keleluasaan dokter dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan pasien. Tadi yang kita bahas adalah tentang keuntungan, sekarang kita bahas tentang kerugian sediaan serbuk. Yang pertama adalah rasa yang tidak enak, yaitu rasanya pahit, kelat, asam, lengket di lidah. Yang kedua, untuk bahan obat higroskopis mudah terurai jika ada lembab. Nah, inilah salah satu alasan kenapa sediaan serbuk tidak tersedia. Selanjutnya, alat uji friability tester digunakan untuk menguji A. Waktu hancur, B. Kekerasan, C. Disolusi, D. Kerapuhan, E. Kelembaban. Jawabannya adalah D. Kerapuhan. Kita bahas sedikit tentang alat uji. Jadi, ada dua alat uji untuk menguji tablet atau sediaan padat. Yang pertama adalah alat uji hardness tester untuk menguji kekerasan tablet. Yang kedua, alat uji viability tester yaitu untuk menguji kerapuhan tablet. Soal selanjutnya, tujuan vaksin babi dan kuda yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. A. Mencegah penyakit radang otak, B. Meningkatkan sistem imun, C. Mengurangi penyakit malaria, D. Mencegah penularan penyakit flu, E. Mengurangi flu babi. Jawabannya adalah A. Mencegah penyakit radang otak. Oke, kita lihat dulu sejenak untuk melihat hasil skor atau nilai TO yang kedua, formasi asisten apoteker dan apoteker yang telah teman ikuti kemarin. Di sini teman-teman bisa melihat skor dan ini nama, kemudian ini adalah instansi atau tempat yang dipilih. Dari sini teman-teman dapat melihat apakah ada saingannya yang ikut. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti TO yang satu ataupun dua, bisa belajar dari pembahasan yang ada di video ini. Nah, kita lihat dari 300-an jumlah peserta yang mengikuti TO untuk SKB formasi asisten apoteker dan apoteker. Jumlah pesertanya adalah sekitar 30-an dengan perolehan nilai tertinggi adalah 85. Ada dua orang, 85 dari jumlah total nilai adalah 100. Untuk satu soal bernilai 5 poin, salah 0. Jumlah soal adalah 20 butir. Nah, teman-teman bisa melihat skornya di sini. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Untuk teman-teman yang nilainya masih rendah atau masih kurang belajar, gunakanlah kesempatan saat ini untuk belajar lagi, lebih giat dan tetap fokus untuk belajar. Ini kita lihat lagi hasilnya. Lanjut, upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. A. Bimbingan sosial, B. Konseling, C. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, D. Merangkul bekas pengguna, E. Pendidikan tentang bahaya narkoba. Jawabannya adalah E. Pendidikan tentang bahaya narkoba. Di sini bisa kita lihat soalnya adalah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Jadi jawaban yang paling tepat adalah memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba. Soal selanjutnya, obat-obatan yang memiliki risiko tinggi membahayakan keselamatan pasien jika tidak digunakan secara tepat disebut A. Obat jenis psikotropika, B. Obat keras, C. Obat high alert, D. Obat tanpa resep, E. Obat aritmia. Jawabannya adalah C. Obat high alert. Oke, kita bahas sedikit untuk mengingat-ingat. Di poin B itu ada obat keras. Obat golongan ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Obat golongan keras dianggap tidak aman atau penyakit yang menjadi indikasi obat yang tidak mudah didiagnosis oleh orang awam. Pada poin A,
ada obat psikotropika. Nah, obat psikotropika ini termasuk golongan obat keras. Selanjutnya adalah obat tanpa resep, disebut juga obat bebas, yang dapat dibeli tanpa resep dokter dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Contohnya, obat golongan ini bertanda hijau, contohnya adalah obat Panadol tablet, kemudian ada obat batuk hitam, dan lain sebagainya yang bertanda dot hijau. Soal terakhir, pengadaan sediaan obat di puskesmas menggunakan sistem A. Fraktur, B. Pio, C. Cash, D. LPLPO, E. Nota. Jawabannya adalah D. LPLPO. Dari hasil TO yang kemarin, rata-rata teman-teman sudah menjawab LPLPO, jadi jawabannya sudah benar. Oke, itulah pembahasan soal TO yang kedua dan hasil nilai TO 2 SKB Kesehatan Formasi Apoteker, Asisten Apoteker. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.